ini dia sudah menggunakan bautnya, modelnya ini knurling. Ini kalau kata sohib kita, my name is John Arif, this is Smolly. I think puyang lah pokoknya ya. Lain ceritanya jika kalian produksi menggunakan bench drill. Yang pasti untuk pengeborannya bakal jauh lebih lurus dan jauh lebih presisi, dan pasti kalian produksi akan jauh lebih cepat dan mengurangi resikonya cedera pada tangan di saat kalian mengebor benda-benda kerja yang besar ataupun ya menggunakan mata bor yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Di kanan gue sudah ada bench drill dari Yasuka. Ini dengan tipe YDP strip 013A. Lo bisa dapetin di marketplace dengan harga di 1.400.000-an. Jangan lupa untuk cek deskripsinya, kita akan sertakan untuk link pembeliannya. Dan kali ini adalah bench drill apa ya? Bench drill apa? Bor duduk, you know duduk? Lo duduk sambil ngebor. Inilah alatnya ya. Ya, jadi ini adalah bench drill atau bor duduk, kita bisa sering bilang ya, dan ini berkapasitas di 13 mili. Yasuka memiliki juga untuk kapasitas yang jauh lebih besar di 16 mili ya. Tapi kita akan bahas dulu terlebih dahulu untuk yang seri di 13 milinya. Nggak usah lama-lama, langsung kita buka aja dan kita akan lihat seperti apa. Oke, semua bench drill itu pasti dalam kondisi tidak terpasang atau dia memang didesain dari pabrikannya ini knockdown atau ya pokoknya bukan dilipat ya, gua nggak bisa bilang folding sih. Jadi pokoknya memang kondisinya ini ya belum terpasang seperti ini dan kalian harus merakitnya terlebih dahulu. Nah ini dia ya. Dalam paket pembelian yang kita sudah disertakan untuk kartu garansi ya, dan di sini ada manual book dan tata cara gimana kalian merakit satu buah bench drill ini ya. Di sini sudah disediakan untuk handle-nya ya. Dan di sini sudah ada juga untuk kakinya ya, kakinya, tapi bisa sekaligus menjadikan top table juga jika kalian mengebor benda-benda yang besar ya. Nah, ini adalah paling bawah. Oke, kita keluarin dulu. Kita ada dapat apa aja di dalam paket pembeliannya. Oke, di sini ada cak ya. Ada cak di kapasitas 13 mili. Ini ada tiangnya. Nah, ini kita akan rakit nantinya. Oke, ini keadaannya seperti ini ya. Jadi kita tinggal rakit. Ini motornya ya. Ini apa namanya mejanya ya. Ini. Nah, nggak usah lama-lama. Gue pengen langsung rakit dulu dan kita akan lihat build quality-nya seperti apa. Nah, ini dia sudah kita aplikasikan ya. Oke, untuk kapasitasnya di sini kalau speknya ya, di sini dengan model atau tipe YDP strip 013A dengan kapasitas di 13 mili, 220 volt atau 50 Hz dan kapasitas wattnya di 350 watt. Build quality-nya bagus banget ya kalau menurut gue. Ini bukannya lebay. Nah, nanti gue kasih tahu ke lo yang mana yang gue bilang bagus, kenapa gue bisa bilang bagus ya. Nah, nanti ada beberapa gue kasih tahu ya. Yang pertama, kalau dari sisi gue ya, ini kita bicara sisi build quality dulu ya. Yang pertama adalah ini handle yang di sini. Ini dia handle-nya bagus banget ya. Biasanya kalau sering kalian biasa lihat bulat-bulat aja. Nah, ini dia berbeda. Ini seperti ada guratan ya, dan ini lebih soft grip ya, lebih nyaman ya di saat kita sedang menurunkan si caknya ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini di sisi baut yang untuk kita mengatur RPM ya, atau memindahkan fan belt dari puli satu ke puli yang lain. Nah, ini dia sudah menggunakan bautnya, modelnya ini knurling. Ini kalau kata sohib kita, my name is John Arif, this is Smolly. I think puyang lah pokoknya ya. Jadi ini pokoknya dia nih dia sudah knurling. Ini baja ya, ini bautnya, dan biasanya knopnya tuh plastik umumnya, ini tuh besi, bray. Nah, cakep banget ya, ini keren banget ya. Dan ini build quality-nya bagus, gue suka. Dan di sini dia sudah pulinya dia bisa di setup ya. Di sini sudah ada table-nya ya, dari 1 sampai 5 berbagai macam RPM ya.
mulai dari 620 yang paling kecil sampai yang paling tingginya di 3140. Nah, ini tinggal disesuaikan kalian pada saat pengeboran ya, seperti itu. Nah, oke, ini masih biasa pada umumnya. Untuk si table ini naik turunnya masih manual ya. Kita harus kendorkan baut di sini, yang artinya belum ada tuas untuk naik ke atas dan ke bawah seperti di 16 mili. Tapi 16 milinya untuk Yasuka seperti itu juga. Nanti kita akan ulas ya. Nah, tapi gini, Bang, kok nggak ada sih yang ini tablenya naik turun untuk 16 mili? Untuk 13 mili memang tidak ada ya. Dari brand apapun tidak ada. Dan ini gue juga suka ya. Yasuka sudah memberikan di sini ada yang namanya guard ya. Nah, guardnya ini kalian bisa gunakan, bisa tidak ya. Dan guardnya ini kita bisa just naik ya, turun ataupun naik ya. Naik turun, naik turun. Nah, ini biasanya kalau misalnya lu guard kayak gini sih biasanya tuh berfungsi misalnya lu harus berhadapan deket ya dengan media yang lu mau lubangi biar terlihat presisi. Nah, ini biasanya itu guard ini diperlukan ya. Nah, tapi bisa juga lu menggunakan kacamata ya. Bebas aja sih gitu. Nah, dan ini dia bisa model seperti ini juga ya. Jadi kita bisa naik turunkan tanpa kita harus gunakan guardnya, itu bisa, nggak jadi masalah juga. Oke, selanjutnya untuk sistem saklar yang di sini, dia saklarnya udah menggunakan sistem yang namanya apa ya? Ini menggunakan magnetik ya. Jadi magnet saklar. Jadi pada saat kita hidupkan ya, nah kita hidupkan seperti ini. Nah, pada saat nanti listrik mati dan dia ada daya listriknya lagi, nah itu dia tidak on, langsung on ya, melainkan dia off dulu dan kita harus on kan kembali. Ini kita coba ya. Nah, ini kita on kan ya, dia hidup, dan di sini kita cabut ya. Nah, lalu setelah itu kita colokkan kembali. Nah, dia tidak akan hidup ya. Nah, ini bedanya di sini, dia fitur safety-nya dia sudah ada. Jadi pada saat listrik listrik di workshop lagi ngejepret ya kan. Nah, kalian lupa nih udah dimatiin sama dia, pas PLN hidup wah hidup terus kan. Kalian udah tinggal ngopi, takutnya kebakar, motornya panas. Nah, ini adalah sistem safety yang diberikan dari Yasuka ini. Bagus ya, bagus kalau menurut gua. Dan ada beberapa yang tidak menggunakan saklar seperti ini, ada ya, bukannya sedikit, banyak juga gitu. Oke, untuk bahan materialnya dari ini biasa, ini kaleng ya, kaleng plat biasa, dan ini iron cast ya, dan ini bawahnya kaleng untuk tablenya. Dan di sini untuk body, main bodinya dia iron cast juga, atau besi yang dipadatkan ya, yang dicetak sedemikian rupa bisa jadi seperti ini gitu loh. Nah, oke, dan ini pipingnya juga biasa, ini pipa biasa ya, bukan tidak terlalu tebal juga, tapi memang udah standar pada umumnya untuk satu buah bench grinder. Dan yang gue suka juga di sini dia sudah ada stoppernya, jadi kita bisa adjust untuk setup kedalaman. Jadi misalnya lu mau bikin kedalaman di 1 mili, 2 mili dan seterusnya, kalian tinggal setup aja di sini ya. Dan ini tetap kalian harus menggunakan dial dulu, dial gauge kalau bisa, karena gini, di sini ya. Oke. Pada saat kalian ingin, ini gue cuma hanya mereview ya, jadi gue tidak setup. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau gunakan, pastikan kalian setup cak ini terlebih dahulu. Setupnya gimana, Bang? Setupnya sih seperti biasa ya, pukul kanan, pukul kiri, digetok-getok aja, dan kalian bisa menggunakan penggaris siku ya untuk memastikan porosnya. Kita berikan contoh sedikit. Oke, nah ini gue berikan contoh sedikit. Jadi kalian pada saat memasang seperti ini, nah memang sih harusnya kalian tuh punya dial ya. Jadi ada dial gauge ya, nanti kita akan coba review. Nah, jadi kalian tinggal sesuaikan. Ini penggaris ini sikunya gede banget ya, ini harusnya diturunin sedikit. Nah, seperti ini, oke. Nah, jadi umpamanya seperti ini. Nah, sorry, ini kurang turun lagi juga, tapi ini udah mentok ya, ini penggarisnya kegedean. Nah, jadi kurang lebihnya kalian harus setup ya. Nah, jadi kira-kira dia bisa siku nggak nih ya antara table dengan si mata ini. Nah, nanti kalian bisa beli ada namanya dial gauge. Nanti pada saat dia berputar, nah seperti ini, karena kan ini modelnya diceplok aja ya. Nah, nanti dia akan kencang dengan sendirinya ya, tinggal kita pukul aja. Nah, gue berikan satu contoh seperti ini. Nah, nanti kalian tinggal dial
di posisi caknya dan kita akan lihat kira-kira balance atau tidak. Nah, tinggal digetok ke kiri ataupun ke kanan. Nah, itu harus kalian setup seperti itu dan kalian harus melakukannya setup itu menggunakan siku juga depan, belakang, kanan dan kiri. Nah, itu kalian harus lakukan seperti itu. Oke guys, nanti kalau kalian ingin menaikkan atau menurunkan RPM di bagian kiri ini, nah ini kalian kendorkan dan kalian majukan untuk posisi motornya ke depan, baru kalian pindahkan. Lalu kalian setelah pindahkan fan bell, ditetapkan ke fan bell yang kalian inginkan posisinya, lalu kalian kembalikan dan kalian kencangkan bagian tuas ini ke belakang dan lalu kalian kencangkan kembali untuk knobnya ya. Jadi nanti dia sudah terkunci secara otomatisnya seperti itu. Dan ini untuk meluruskan antara center atau poros antara bodi atas dan bawah, kalian cukup mengendorkan dengan kunci L ini ya. Nanti kunci L ini kalian kendorkan dan kalian setup atau kalian bisa atur kemiringannya. Nah, ini kalian bisa lakukan juga. Jadi memang banyak kalian harus melakukan setup dalam hal ini. Oke guys, mungkin kayaknya gue juga nggak banyak untuk mencoba ya. Di sini gue sudah siapkan mata bor 10 mili. Ini adalah mata bor multipurpose. Kita coba mungkin akan melubangi kayu ataupun besi ya. Kita akan coba ya. Oke, di sini sudah gue siapkan. Ini ada besi ya. Ini ada besi hollow 5x10 dengan ketebalan di 1,8. Nah, ini gue coba bolongkan menggunakan mata bor 10 mili. Ini adalah mata bor tipenya multipurpose ya. Oke. Nice. Oke, kita coba untuk kayu juga karena memang mata bor ini dia bisa untuk kayu ya. Nah, ini cuma hanya percobaan aja sekalian dan kita akan pengen lihat dari mesin ini aja sih. Wah, harusnya nggak ngebul ya ini ya. Ngebul ya dipakai di kayu juga ya. Oke. Ya. Cukup baik ya. Cukup baik. Gue suka, ini enak, smooth banget suaranya juga. Oke, di sini ada besi siku dengan ketebalan di 2 milian ya kurang lebihnya. Kita akan coba. Cakep, keren ya, pas. Oke guys, tadi suaranya cukup halus ya, tapi masih sama ya, mungkin
gue punya udah agak lama kali ya umurnya ya. Kalau makanya gue bilang ini agak halus gitu loh. Jadi suaranya yang gue rasain sini cukup halus dan tidak goyang ya. Kan kadang-kadang ada vibrasinya yang parah juga. Nah, gue cukup suka dengan ini, dan harga yang diberikan ya dibilang murah banget enggak, mahal banget enggak, ya biasa-biasa aja. Yang pasti pantas kalau menurut gue dengan harga yang diberikan dengan apa yang kita dapatkan ya. Nah, memang hampir semua rata-rata. Nah, tapi kalau pribadi gue lebih suka langsung up yang 16 mili. Kenapa? Karena gue lebih suka naik turunnya si table itu lebih enak ya, tinggal menggunakan tuas. Itu yang pertama. Yang selanjutnya ya powernya juga jauh lebih besar, tapi kalau untuk mengerjakan sesuatu hal yang kecil-kecil aja gue rasa di 13 mili ini sudah sangat cukup buat kalian ya, mengingat dengan kapasitasnya juga cuma hanya di 350 watt. Oke guys, gue rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih banyak. Nah, jangan lupa buat kalian cek di deskripsi. Nah, jika kalian ingin mendapatkan produk tersebut langsung aja, nanti di sana sudah gue sertakan untuk link pembeliannya. Dan jangan lupa juga untuk kalian follow untuk Instagramnya Yasuka, karena di sana banyak sekali untuk produk-produk yang lainnya yang pasti bakal mengikat mata kalian. Terima kasih banyak, gue Gugun pamit undur diri. Wassalamualaikum.